Kenapa sekarang makin banyak seller yang merasa omset penjualannya tetap berjalan, akan tetapi profitnya mereka dapatkan semakin menurun. Padahal produknya tetap laku, trafficnya masih ada, bahkan beberapa toko masih mengalami kenaikan penjualan yang signifikan. Banyak seller yang mengira selama orderan masih masuk, mereka merasa bahwa toko mereka tetap aman-aman saja. Padahal pada kenyataannya terjadi perubahan yang sangat signifikan yang bisa mengancam berkeberlanjutan bisnis mereka, yaitu kenaikan biaya admin marketplace. Dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan biaya admin marketplace sedang menjadi topik yang hangat dan banyak diperbincangkan di kalangan seller. Mulai dari biaya layanan, biaya transaksi, biaya program gratis ongkir, sampai potongan affiliate dan iklan. Semua itu perlahan menjadi beban dari operasional toko para seller. Nah, masalahnya bukan sekedar potongannya yang meningkat atau naik, tapi masih banyak dari para seller ini yang masih menggunakan perhitungan lama untuk menentukan profit mereka. Mereka hanya fokus pada omset dan jumlah order, tapi mereka tidak melakukan perhitungan net margin setelah semua potongan dari marketplace masuk. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya muncullah ilusi bisnis terlihat ramai, padahal profit bersih, keuntungan yang didapatkan oleh para seller ini perlahan menurun. Contoh sederhananya, harga produk 100.000. Dulu, total potongan mungkin sekitar 10-12%. Sekarang setelah ada biaya admin baru, subsidi promo, affiliate, dan iklan, total biaya bisa menembus 20 hingga 30% atau bahkan lebih. Artinya, dari setiap transaksi, margin seller tergerus lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Dan kalau memang margin awal produknya memang kecil, kenaikan biaya ini bisa membuat toko para seller ini masuk ke zona yang tidak sehat. Yang paling berbahaya adalah ketika para seller ini mulai mengandalkan volume penjualan untuk menutup margin yang semakin tipis. Karena semakin besar penjualan tanpa perhitungan profit yang benar, semakin besar juga resiko cash flow terganggu. Seller merasa toko berkembang karena orderan naik, padahal bisa jadi profit stagnan, biaya operasional meningkat, modal tertahan di stok, iklan makin mahal, dan laba bersih justru menurun. Di titik inilah seller akan merasa dan masuk ke perangkap ramai tapi tidak untung. Secara psikologis, bisnisnya akan tetap terlihat hidup, tapi secara finansial sebenarnya bisnis itu melemah. Dan hal inilah yang mulai dirasakan belakangan ini oleh para seller online di berbagai marketplace. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka si seller tersebut akan mengalami dampak yang serius. Yang pertama, seller akan memaksakan untuk menaikkan harga. Masalahnya, di marketplace ini, kenaikan harga adalah sesuatu yang sangat sensitif. Karena seperti yang kita tahu, persaingan di marketplace sangatlah ketat. Sedikit saja menaikkan harga lebih mahal daripada kompetitor, bisa saja para pembeli kamu atau calon pembeli kamu bisa saja pindah ke toko kompetitor. Yang kedua, seller mulai menurunkan kualitas demi mengejar margin, entah dari bahan produk, packaging, ataupun kualitas layanan. Dan dalam jangka panjang yang berpengaruh adalah hal ini bisa merusak reputasi toko kita sendiri. Yang ketiga, seller akan menjadi bergantung pada promosi dan juga iklan marketplace. Pada akhirnya, jika hal ini terjadi, bisnis tidak akan lagi punya kontrol terhadap profitabilitas. Karena semuanya bergantung pada sistem platform itu sendiri. Dan ketika biaya platform itu naik lagi, yang terjadi adalah seller kembali tertekan. Karena hal itu, seller sekarang tidak bisa hanya fokus ke jumlah pesanan banyak. Yang jauh lebih penting adalah memahami struktur profit secara detail. Minimal, sekarang seller harus menghitung mulai dari biaya admin marketplace, biaya iklan, biaya affiliate, subsidi promo, ongkir yang ditanggung, biaya packing, dan margin bersih per produk. Karena omset yang besar tidak selalu berarti bisnis sehat. Selain itu, seller sekarang juga perlu membangun aset di luar marketplace. Misalnya, membangun database customer, mengarahkan pembeli repeat order ke WhatsApp atau komunitas, memperkuat branding toko, membangun konten organik di media sosial,
dan menciptakan customer loyal. Tujuannya adalah supaya bisnis tidak sepenuhnya bergantung pada traffic marketplace. Karena selama seller masih bergantung pada sistem yang ada di marketplace, maka selanjutnya seller tidak akan memiliki kontrol penuh atas bisnisnya. Sewaktu-waktu ada perubahan biaya naik di platform marketplace itu sendiri. Marketplace memang membantu mempercepat penjualan. Akan tetapi, yang harus kalian tahu adalah marketplace bukanlah partner netral. Mereka adalah platform bisnis yang akan mencari pertumbuhan profit dari ekosistemnya, termasuk dari seller. Maka dari itu, seller modern zaman sekarang tidak cukup hanya pintar berjualan. Seller juga harus paham angka, margin, dan strategi membangun bisnis dalam jangka yang panjang. Sebab di era sekarang atau di zaman sekarang, tantangan terbesarnya bukanlah untuk mendapatkan penjualan yang banyak, tapi bagaimana tetap mendapatkan profit setelah semua biaya platform dipotong. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.